Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Nabila Fauzi dengan NIM 2505146029 dari PI 8. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial uji ANOVA menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 24. Sebelum masuk ke cara tutorial, saya akan menjelaskan tujuan dari uji ANOVA ini, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL berdasarkan kategori usia responden, yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Melalui uji ini dapat diketahui apakah kelompok usia yang berbeda memiliki tingkat skor total KL yang berbeda secara signifikan. Hasil analisis ini akan membantu dalam memahami pengaruh kategori usia terhadap skor total KL yang diperoleh responden. Langkah-langkah tutorial uji ANOVA ini pertama yaitu ke analyze. Dari analyze ke compare means. Di compare means kita pilih di one way ANOVA. Di sini ada dua, yaitu dependent list and factor. Di dependent list kita akan masukkan total KL ke dependent list, dan di faktor kita akan masukkan coding usia. Jika sudah, kita ke option. Di option kita centang bagian descriptive dan homogeneity of variant test. Continue. Di post hoc kita pencet, kita centang bagian LSD, dan di equal variant assumptions itu di games whole. Continue. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan klik OK. Maka hasil outputnya akan terlihat di layar. Berdasarkan output test of homogeneity of variant, dilihat di sini bahwa nilai Levenen statistiknya di 0,614 dengan signifikannya yaitu 0,542. Dilihat di sini bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,542 lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa data homogen atau dapat simpulkan bahwa varian data homogen itu sama antar kelompok usia. Dengan demikian, salah satu asumsi ANOVA telah terpenuhi sehingga analisis ini bisa kita lanjutkan. Selanjutnya pada tabel ANOVA dilihat di sini nilai F berada di 2000,270 dengan nilai signifikannya yaitu di 0,107. Bisa kita lihat nilai signifikan di ANOVA ini yaitu 0,107, yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa H0 diterima dan HA-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata skor total KL yang signifikan berdasarkan kategori usia, yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Kita lihat ke tabel deskriptif. Rata-rata skor total KL pada kelompok remaja itu di 16,0172. Dewasanya sebesar 15,8308 dan di lansianya itu di 14,1154. Meskipun di kelompok remaja itu lebih besar, rata-rata skornya lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Kita baca output di post hoc test. Di sini kita lihat karena hasil ANOVA menunjukkan nilainya itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,107, maka secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok usia. Pada tabel LSD dilihat di sini bahwa perbandingan antara remaja dan lansia memiliki nilai signifikan 0,043. Remaja, lansia,
0,043, di mana ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan antara rata-rata pada pasangan kelompok tersebut. Namun karena hasil ANOVA utamanya itu tidak signifikan, maka hasil post hoc ini kita perlu ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak dijadikan dasar utama untuk menyatakan adanya perbedaan kelompok. Sementara itu, pada metode James-Howell, di sini kita lihat seluruh nilai signifikannya berada di atas 0,05. Ya, di remaja itu remaja dewasa 0,964, lansia 0,94, dewasa lansia itu 0,138, yang berarti itu berada di atas 0,05. Sehingga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kategori usia. Jadi bisa kita simpulkan tidak terdapat perbedaan skor total KL yang signifikan antara remaja, dewasa, dan lansia. Dengan demikian, kategori usia ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor total KL pada sampel penelitian pada video kali ini. Baiklah, mungkin itu saja video tutorial uji ANOVA yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.